Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah yang diambil dari akun Twitternya @agilrsaputra. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Lemah Kuburan. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan jangan lupa di follow juga akun Twitter penulis. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Ceklak, ceklak. Membuat sang lurah dan Mbok Tun yang masih berada di depan kamar itu sontak menoleh. Dan sekali lagi tuas pintu itu bergerak, yang mana kini dilihat jelas dipasang mata sang lurah dan pembantunya itu. Mungkin menurut sang lurah yang mencoba berpikir logis, saat ini masih terlalu pagi untuk melihat keanehan itu sebagai sesuatu yang ganjil, sehingga ia pun langsung berbalik menggedor pintu kamar anaknya itu dan mulai menumbuhkan asumsinya bahwa memang ada manusia yang sedang berada di dalam. "Siapa di dalam?" teriak sang lurah yang masih menggedor pintu itu. Beda halnya dengan Mbok Tun yang sebenarnya mempunyai anggapan berbeda tentang hal itu. Ia yakin ada keganjilan yang tengah berlaku. Namun saat itu ia merasa sekarang bukanlah waktu yang tepat untuk mengutarakan hal seperti ini. "Sebaiknya jenengan masuk saja Pak Lurah untuk memastikan siapa yang berada di dalam," ucap Mbok Tun yang segera diiyakan oleh Lurah Pawiro yang kini menyuruh Mbok Tun untuk mengambil kunci dari kamar itu. "Tolong ambilkan kuncinya Mbok, seperti biasa, tergantung di samping pintu ruang tengah," perintah sang lurah. Mbok Tun segera bergegas untuk mengambil kunci kamar itu dan tidak lama kemudian langsung menyerahkannya kepada Lurah Pawiro yang kini sudah tampak bersiap dengan sebuah pentungan dalam genggamannya. Kunci yang telah masuk ke dalam lubangnya itu segera diputar menyamping oleh sang lurah dan dengan perlahan ia pun masuk ke dalam kamar itu. Suara dari pintu jati tua itu yang terbuka perlahan bersama dengan sang lurah yang kini telah benar-benar masuk dan berada di dalam. Matanya kini menerawang di setiap sudut ruangan kamar anaknya itu. Dengan rasa was-was, Lurah Pawiro tampak semakin bersiap dengan pentungannya itu. Namun nyatanya tidak ada siapapun di sana. "Tidak ada siapa-siapa Mbok," kata sang lurah beberapa saat setelah keluar. Membuat mereka kini saling pandang dan terlihat tidak bisa menyimpulkan hal ini. Sudah, anggap saja semua tidak terjadi. Yang penting, si Mbok jangan ngomong sama ibu ya," kata Lurah Pawiro membisik. "Nggih Pak," jawab Mbok Tun singkat dan ia pun segera berlalu kembali ke belakang untuk mengambil sapu dan pengki. "Ada apa Pak?" tanya Bu Sundari lirih kepada Lurah Pawiro yang baru saja datang menghampiri. "Tidak ada apa-apa kok Bune. Mbok Tun itu hanya salah lihat saja," kata sang lurah yang menutupi hal itu. Sementara itu, tampak Mbok Tun yang kini sudah berada di teras depan, meski dengan sapu dan pengki yang sudah berada di masing-masing tangannya. Saat itu terlihat belum memulai pekerjaannya. Sepertinya ia resah memikirkan kejadian tadi. Matanya kembali memandang ke lantai, menatapi remah-remah tanah basah itu dengan rupa gelisah. "Wah, jangan-jangan Bu Lurah sakit karena teluh," batin Mbok Tun yang mulai macam-macam. Hingga tidak lama setelah itu ia pun mulai menyapu serakan tanah-tanah itu dan memasukkannya ke dalam sebuah wadah. "Kuburan, harus kembali lagi ke kuburan," ucap Mbok Tun di sapuan terakhirnya. Yang mana bersamaan dengan itu Lurah Pawiro keluar menghampirinya. "Mbok, tolong panggilkan Pak Bambang ya. Itu ibu kok mulai demam," pinta sang lurah kepada Mbok Tun, menyuruhnya untuk memanggilkan Pak Bambang, seorang mantri perawat yang juga tinggal di Mekarsari ini. "Nggih," jawab Mbok Tun yang segera bergegas berjalan menuju rumah mantri desa itu. Singkat waktu selang beberapa saat kemudian datanglah Pak Bambang, sang mantri desa itu bersama Mbok Tun.
dan dengan segera langsung memeriksa kondisi Bu Lurah saat itu yang sudah terlihat menggigil hebat. Dan setelah Pak Bambang memeriksa suhu dan detak jantungnya, ia pun menyarankan agar sebaiknya dibawa ke rumah sakit saja. "Kalau ini harus dibawa ke rumah sakit, Pak Lurah," kata Pak Bambang yang seketika itu juga segera dijawab oleh Bu Sundari dengan erangnya. Jangan bawa saya ke rumah sakit. Saya tidak mau." Erang Bu Lurah saat itu yang segera ditenangkan oleh Lurah Pawiro. "Biar cepat sembuh, Bu Nek. Mau ya?" rayu sang lurah kepada istrinya itu. Bu Sundari memang dikenal sangat anti dengan rumah sakit, mengingat ia yang mempunyai alergi terhadap beberapa bau wewangian, dan ternyata aroma rumah sakitlah yang menjadi salah satunya. Itulah yang mungkin saat ini melatar belakangi ketidakmauannya itu. "Tidak mau, Pak. Saya tidak mau. Sudah disuntik saja. Besok pasti sembuh," erang Bu Lurah lagi. Berbagai bujuk rayu sudah dilakukan, namun itu tidak juga bisa meluluhkan pendirian Bu Sundari. Sampai akhirnya Pak Bambang yang tidak mungkin memaksa pun menuruti kemauan orang nomor 2 di desa Mekarsari itu dengan beberapa catatan. "Ya sudah, ini saya suntik dan saya berikan obat. Tapi kalau selama 2 hari ini panasnya tidak turun, ya terpaksa harus dibawa ke rumah sakit," kata Pak Bambang saat itu, yang segera dijawab oleh Bu Lurah dengan menganggukkan kepalanya. Dan akhirnya setelah melewati beberapa rangkaian pemeriksaan, Pak Bambang pun berpamitan pulang. Singkat cerita, pagi pun berganti sore. Lurah Pawiro yang hari itu harusnya berangkat ke kantor desa pun seharian ini hanya sibuk menemani istrinya di rumah. "Wah, seharian ini saya tidak bisa kemana-mana. Istriku sedang masuk angin. Tidak tega meninggal," kata Lurah Pawiro kepada Kadus Barjo sore itu di rumahnya. "Terus sekarang bagaimana keadaan Mbak Yu, Kang?" tanggap Barjo Kadus Mekarwetan itu. "Sebenarnya sih disuruh ke rumah sakit sama Pak Bambang. Tapi tahu sendiri bagaimana Mbak Endari itu dengan yang namanya rumah sakit," ungkap Lurah Pawiro yang membicarakan tentang istrinya itu. Sampai akhirnya obrolan itu pun tersela oleh kedatangan Mbak Gotro yang tampak berjalan dengan tongkatnya seraya membawa kantong kresek. "Wah, Haji Agus Salim sudah datang itu. Konglomeratnya Mekarsari. Bawa apaan itu? Pasti bawa uang banyak," kelakar Barjo berbisik kepada sang lurah dari kejauhan, yang mana memang sudah menjadi kebiasaan orang-orang dengan rupa dan tampilan Mbak Gotro yang memang sangat mirip dengan Haji Agus Salim, tokoh cendekiawan Indonesia yang sekarang kita kenal sebagai salah satu pahlawan nasional. "Bagaimana juraganku?" canda Barjo lagi ketika Mbak Gotro baru saja duduk. Mbak Gotro meletakkan kantong plastik ke atas meja. "Apa ini?" tanya Lurah Pawiro. "Itu saya tadi pagi menemukan barang itu di depan rumah," jawab Mbak Gotro seraya menyalakan lintingan tembakaunya. Barjo tampak mengernyitkan dahinya. Ia yang tidak paham pun segera memastikan dengan membuka bungkusan kantong plastik hitam yang dibawa Mbak Gotro itu, yang mana setelah dibuka, bersamaan dengan itu langsung menyerbak bau busuk yang sungguh tidak enak. "Apa toh iki?" ucap Barjo yang kembali meletakkan bungkusan itu ke atas meja, yang mana setelah dilihat bersama, bungkusan itu berisi gumpalan rambut, silet, paku, daging busuk yang bercampur dengan tanah. "Entahlah, tapi sepertinya si santet. Nanti coba saya tanyakan sama Monyong," kata Mbak Gotro dengan santai, yang katanya nanti akan menanyakan itu ke Mbah Monyong, orang pintar di desa ini. Kadus Barjo tampak tercengang mengetahui itu. Begitu juga dengan sang lurah yang segera teringat tentang kejadian semalam dan remahan tanah basah yang ia temukan tadi pagi. "Wah, sepertinya memang ada cara hitam yang tengah berlaku," batin Lurah Pawiro yang mulai ingin bercerita, yang malah tersela oleh pertanyaan dari Kadus Barjo. "Terus apa itu tujuannya, Mbah?" tanya Barjo kepada Mbak Gotro. "Ya setauku, kalau santet itu ya pasti ujung-ujungnya mengarah pada kematian," jawab Mbak Gotro. "Terus kira-kira siapa dan apa sebabnya?" tanya Barjo kembali, yang langsung dijawab oleh Mbak Gotro dengan sedikit tertawa. "Sebenarnya kamu itu bisa mikir atau tidak sih?
Sekarang siapa lagi musuh kita kalau bukan Wiryo? Kata Mbak Gotro yang diakhiri dengan kalimat membisik ketika menyebutkan nama Wiryo dari mulutnya. Duh, sebentar. Mbok Tun, potong Lurah Pawiro yang kini memanggil Mbok Tun. Dalam, kata Mbok Tun yang segera menghampiri, tidak selang beberapa lama setelah itu. Tanah-tanah yang sampean tadi sapu di depan rumah itu di mana? Dibuang? Tanya sang lurah kepada Mbok Tun, yang membuat Mbak Gotro dan Kadus Barjo sedikit memandang kebingungan. Oh, sudah saya buang ke kuburan, Pak. Soalnya saya merasa itu bukanlah tanah biasa. Jawab Mbok Tun sedikit pelan dan merunduk, yang mana tentu membuat Kadus Barjo dan Mbak Gotro menjadi bertanya. Memangnya kenapa? Tanya Mbak Gotro yang langsung membuat Lurah Pawiro kini akhirnya menceritakan itu. Semalam saya melihat WW, kata sang lurah di awal penjelasannya, yang perlahan dirunut mulai dari penampakan semalam, ceceran tanah basah yang ia temukan di lantai teras, kejadian yang sempat dialami dirinya dan Mbok Tun. Begitu juga dengan istrinya yang pagi tadi tiba-tiba sakit. Nah, kalau ini sudah tidak bisa lagi disangkal, pasti ada yang tidak beres, kata Mbak Gotro yang segera disela oleh Kadus Barjo. Apa Mbak Monyong sudah bisa diajak bicara? Sela Barjo yang seketika menyadarkan Mbak Gotro tentang Mbah Monyong yang memang sedang terkena stroke. Waduh, iya ya, saya lupa, kata Mbak Gotro menepuk jidatnya. Terus bagaimana ini? Tanya Lurah Pawiro yang langsung dijawab oleh Mbok Tun yang memang masih berdiri di ruangan itu. Ke tempat padi saya saja, Pak. Kebetulan dia memang sering bisa mengobati hal-hal yang seperti itu, ucap Mbok Tun kini agak mendekat. Pademu yang mana, Tun? Tanya Mbak Gotro. Yang dari Sapu Angin, Mbah, jawab Mbok Tun menjelaskan tentang sebuah daerah bernama Sapu Angin, yang sedikit membuat Mbak Gotro sedikit terperajat. Walah, kalau Sapu Angin tidak mungkin berangkat sekarang. Siapa juga yang mau ke sana melewati hutan belantara, kata Mbak Gotro. Ya sudah toh, Mbah, besok pagi saja, sama saya bawa mobil. Setelah Lurah Pawiro membuat Mbak Gotro mengusap wajahnya. Untuk sementara mereka pun menyisihkan permasalahan itu dan bersepakat agar ini tidak tersebar luas, entah bagaimana caranya. Itu tentu semata-mata untuk mengendalikan suasana dan untuk menghindari sesuatu yang bisa mematik keributan antara kubu Lurah Pawiro dan juga Wiryo. Singkat cerita, petang pun tiba. Dan seperti biasanya, para warga pendukung tampak berkumpul di rumah Lurah Pawiro malam itu. Walau tidak ada hal pasti yang orang-orang itu bicarakan, namun kegiatan kumpul-kumpul seperti ini sangatlah lazim terjadi ketika menjelang pemilihan kepala desa, yang mana setiap malam para calon akan menjamu para pendukungnya hingga hari pemilihan tiba. Malam itu di rumah sang lurah, sekira pukul 9:30 malam, semua orang tampak saling mengobrol, memecah menjadi kelompok-kelompok kecil di setiap sisi rumah Lurah Pawiro itu. Begitu juga dengan para kadus-kadus dan orang-orang yang berada dalam lingkungan terdekat sang petahana, yang kini terlihat berkumpul di ruangan utama. Entah ada angin apa, malam ini semua tokoh-tokoh bisa datang tanpa terkecuali. Yang mana perlu diketahui, mereka adalah orang-orang yang ikut menandatangani petisi pencalonan itu. Selain para kadus-kadus, Pak Karim salah satunya. Ia adalah ayah dari Kang Kuriman, centeng desa yang kini berada dalam penjara setelah duelnya membuat Kang Bajul, juru warta Juragan Wiryo, tewas. Bagaimana pemetaan suara kita? Kata Pak Karim membuka pembicaraan. Aman Kang, tenang saja. Coba sampean lihat di luar, dari utara, selatan, timur, tengah, sampai barat. Ada semua di sini, kata Kang Wicak, Kadus Mekar Kidul, menanggapi pertanyaan Pak Karim itu. Pokoknya jangan sampai kalah lah. Kita sudah berdarah-darah seperti ini, tanggap Pak Karim waktu itu. Bagaimana perkembangan sidang Kuriman? Lanjut Kang Wicak bertanya. Kalau tuntutannya kemungkinan 5 tahun, tapi kata pengacara sih paling cuma kena antara 1 sampai 1,5 tahun. Entahlah, saya cuma nurut saja sama Kang Gotro
yang membiayai ini semua, jawab Pak Karim seraya menunjuk Mbak Gotro dengan kerut alisnya. Alah, beres, tanggap Mbak Gotro dengan sedikit tersenyum. Tenang, pengacara mahal tidak akan mengecewakan. Kalau untung, malah Kuriman bisa bebas. Lagi pula orang tawuran kok di penjara, ucap Mbak Gotro, yang kali ini disusul oleh Pak Tunggul, Kadus Mekar Kulon. Pak Tunggul nampaknya merasa tidak enak dengan Pak Karim, karena bagaimanapun juga akar mula pematik tawuran itu adalah Jayus, anaknya yang kala itu dikeroyok oleh almarhum Kang Bajul dan teman-temannya. Yang mana aksi balasan yang digerakkan oleh Kuriman malah timbul korban jiwa yang membuatnya berurusan dengan pihak yang berwajib. Tenang wae Mas, saya sudah mengumpulkan saksi-saksi yang bisa meringankan hubungan Kuriman. Karena bagaimanapun juga semua ini akarnya dari Jayus anak saya, ucap Pak Tunggul kepada Pak Karim. Alah, kalau saya sih maklum, kayak kita belum pernah muda saja. Saya justru malah kasihan dengan sampean yang berada dalam satu wilayah dengan Wiryo. Terus bagaimana keadaan di sana? Apa sampean tidak digunjing karena malah mendukung calon dari luar dusun? Tanggap Pak Karim melegakan kesungkanan Pak Tunggul. Sepertinya malah biasa saja Mas. Justru karena tawur itu, sekarang orang-orang desa jadi tahu bagaimana banyaknya kekuatan kita. Lagi pula kan mereka dulu yang memulai. Dan kalau sampean mau tahu, sekarang sudah lumayan banyak kok orang yang seperti memberi tanda akan membelot ke sini. Lagi pula siapa sih orang yang mau dipimpin oleh seorang bandar judi? Harusnya tidak masuk akal, kata Pak Tunggul. Dan tidak selang beberapa lama obrolan itu pun terhenti oleh kedatangan Lurah Pawiro yang baru saja keluar dari kamarnya. Rautnya terlihat gelisah, meski itu coba ia sembunyikan, namun tentu segera terbaca oleh orang-orang yang berada di situ. Bagaimana Bu Lurah? Tanya Mbak Gotro kepada sang lurah yang baru saja duduk. Sudah tidur Mbak, barusan minum obat. Dari tadi habis maghrib mengeluh sakit perutnya, jawab Lurah Pawiro mengusap wajahnya, yang mana jawaban itu tanpa sengaja mereka membawa ke dalam bahasan hal ganjil yang sempat Mbak Gotro, Barjo, dan Lurah Pawiro bicarakan sore tadi. Saya rasa apa yang dikatakan Mbok Tun pagi tadi benar, kalau itu adalah tanah kuburan, ucap sang lurah dalam pembicaraan itu, yang seketika ditanggapi oleh Pak Warso, salah satu dari orang-orang yang berada di dalam ruangan itu. Sudah aku duga, pasti akan terjadi hal-hal seperti itu, tanggap Pak Warso, memancing pertanyaan. Namun belum sempat membahas itu lebih jauh, tiba-tiba semua dihentikan oleh suara kaca yang pecah. Suara itu terdengar bersamaan dengan beberapa samar teriak dan suara gaduh dari orang yang berada di depan, dan mereka yang tengah duduk di ruang utama itu pun sedikit terperajat serta menoleh ke arah sumber suara. Seketika mereka pun bergegas memeriksa, yang mana sesampainya di depan, kini memang terlihat salah satu kaca ruang tamu sang lurah yang tampak pecah. Suasana teras depan rumah Lurah Pawiro yang tadi ramai pun sekarang tampak sepi, dan hanya menyisakan satu orang, yaitu Paimo, yang kini tampak meringkuk ketakutan. Ada apa toh? Tanya Barjo yang segera dijawab oleh Paimo sambil memegangi sikunya yang berdarah. Aku tidak sengaja Kang menyikut kaca jendela ini, jawab Paimo dengan wajah yang ketakutan. Sudah, tidak apa-apa. Memangnya bagaimana kok bisa? Setelah sang lurah yang kali ini mendekati, yang mana saat itu dengan parau dan gemetar Paimo pun menjawab. Ada pocong Pak Lurah, jawabnya gugup. Gimana? Kata Lurah Pawiro terlihat memastikan. Sumpah Pak Lurah, tadi ada pocong terbang dan masuk ke dalam rumah. Orang-orang berlarian dan tanpa sengaja mendorong saya, menyiku kaca jendela ini Pak Lurah. Tukas Paimo gemetar dengan gestur memohon ampun. Jawaban itu seketika membuat mereka semua sejenak saling pandang dan terdiam. Tapi tidak dengan sang lurah yang tidak lama setelah itu tampak berlari ke dalam rumah. Sepertinya ia ingin memastikan keadaan istrinya setelah mencerna apa yang baru saja Paimo katakan itu. Beneran,
kamu melihat pocong masuk rumah? Tanya Mbak Gotro, yang tanpa sempat dijawab semua mendadak terkacaukan oleh teriakan sang lurah dari dalam rumahnya. Tolong! Teriak Lurah Pawiro. Semua orang yang berada di teras depan pun segera berlari masuk tanpa terkecuali. Begitu juga dengan Mbak Gotro yang tampak tergopoh-gopoh berjalan cepat dengan kaki rentannya. Hingga tidak selang beberapa lama setelah itu, langkah mereka pun kini melambat di ambang gawang pintu menuju ruang utama. Karena lampu yang kini terlihat tidak menyala seperti tadi, dan di depan mereka tampak sang lurah berdiri ketakutan, seraya menunjuk-nunjukkan jarinya. Kenapa Pak Lurah? Tanya Pak Warso yang berada di posisi paling depan. Lurah Pawiro tidak menjawab, hanya jarinya yang terus menunjuk-nunjuk sambil menggandeng salah satu orang dari mereka, yaitu Pak Warso, untuk memeriksa masuk. Dan mereka pun melangkah masuk ke ruangan itu dengan rasa yang kian tidak tergambarkan. Orang-orang itu kini mencoba melihat ke arah sudut yang Lurah Pawiro tunjuk, yang mana tidak butuh waktu lama, karena setelah beberapa saat mencermati kegelapan itu, terlihatlah di mata mereka semua sebuah pemandangan yang janggal, di mana di sisi sudut temaram ruangan itu tampak sosok bayangan yang tengah bersimpuh di bawah lantai. Apa itu? Bisik mereka, seraya memekarkan matanya masing-masing untuk memandangi bayangan itu dengan rasa penasaran dan takut yang sepertinya terasa saling beradu. Hingga tidak lama setelah itu tiba-tiba, tak, suara tuas saklar lampu yang berubah posisi dengan sendirinya, bersamaan dengan lampu ruangan itu yang kini menyala, dan terlihatlah dengan jelas sosok yang tadi bersimpuh di sudut temaram itu, yang ternyata adalah sosok pocong. Dan bersamaan dengan itu, suara batuk terdengar dari sosok pocong itu, dengan kepalanya yang terlihat menghentak-hentakan maju. Hingga beberapa detik kemudian, sosok terbungkus kafan yang bersimpuh di lantai itu pun perlahan menghilang meninggalkan mereka semua yang masih terpaku mencerna apa yang terjadi. Sampai akhirnya beberapa saat kemudian, antar saya ke kamar, ucap Lurah Pawiro yang terlihat berusaha mempertahankan kewarasannya. Dalam diam semua orang pun berjalan mengantar sang lurah menuju kamarnya dan mengangkat Bu Lurah yang menggigil demam untuk dipindahkan ke ruang tamu. Malam itu harusnya tidak begitu larut, bahkan tengah malam pun belum menjelang. Namun kala itu tidak ada satu kaki pun yang berani melangkah keluar dari rumah Lurah Pawiro. Masih di waktu yang sama di rumah sang lurah, mereka semua yang kini sudah berada di ruang tamu tampak terdiam. Nalarnya masih mencoba untuk mencerna tentang sosok pocong bersimpuh yang mereka lihat di ruangan utama beberapa saat yang lalu. Semua orang bersila gelisah di tingkat bawah. Sementara Lurah Pawiro berada di dekat istrinya yang dibaringkan di kursi ruang tamu. Tampak Mbak Gotro yang tiba-tiba memukul-mukul dadanya dengan tangannya. Ia terlihat mencari sesuatu dari balik sakunya, membuat mereka kini bertanya, "Kenapa Mbak?" Tanya Pak Kari memecah keheningan. "Obat anti nyeri saya ketinggalan," jawab Mbak Gotro dengan nafasnya yang sedikit tersegat. "Duh," tanggap Lurah Pawiro yang segera menyuruh Kadus Barjo untuk mengantar Mbak Gotro pulang. "Kang Jo, tolong Mbak Gotro diantarkan, mumpung malam belum begitu larut," pinta sang lurah, seraya menoleh ke arah jam dinding yang menunjukkan pukul 11 kurang seperempat. "Wah, kalau sendirian saya tidak berani Kang," jawab Barjo yang kini terlihat saling pandang dengan Kadus Wicak. "Ayo sama sampean," kata Barjo lagi, yang kini mengajak Wicak untuk turun mengantar Mbak Gotro. "Ya sudah, ayo, tapi saya sekalian pulang ya, tidak mampir ke sini lagi," jawab Kang Wicak sambil meminta izin kepada Lurah Pawiro, di mana setelah mengantarkan Mbak Gotro, ia tidak akan kembali ke sini. "Iya," ucap sang lurah, yang mana setelah itu Barjo dan Wicak pun bergegas bangkit dengan sedikit memapa Mbak Gotro. Mereka berdua pun akhirnya memberanikan diri untuk keluar dan mengantar jawara tua itu pulang ke rumahnya. Menit demi menit pun berlalu, dan dengan perlahan suasana pun mulai tenang. Begitu juga dengan Bu Sundari yang kini tampak pulas dan tidak menggigil seperti beberapa saat yang lalu. Sang lurah yang sudah berhasil menata ketenangannya pun
akhirnya menyuruh orang-orang yang berada di rumahnya itu untuk pulang. "Kalian kalau mau pulang, pulang saja, tidak apa-apa," ucap Lurah Pawiro yang merasa tidak enak melihat wajah-wajah gelisah itu. "Terus, jenengan bagaimana Pak Lurah?" tanya Pak Warso saat itu. "Tidak apa-apa Kang, tenang saja, saya akan hadapi. Yang penting kalian semua pulang sampai rumah dengan selamat," ucap sang lurah. Ada sedikit keraguan di antara orang-orang yang berada di rumah sang lurah itu. Selain merasa sungkan, sepertinya bayangan pocong Simpu itu masih tersisa di pikiran dan membuat mereka menjadi ketakutan untuk melangkah keluar. Tapi di sisi lain, mereka juga sadar bahwa bertahan di sini juga nggak ada untungnya, karena bisa saja hal ganjil itu akan terjadi lagi. Sampai akhirnya setelah cukup menata keberanian, mereka pun pulang meninggalkan Lurah Pawiro. Sang lurah yang kini sendiri terlihat memastikan selimut yang menutupi tubuh istrinya itu tertutup rapat. Dan setelah itu, ia pun bangkit dan meraih teko kopi yang berada di dekatnya. Ia tuangkan kopi yang sudah tidak hangat itu ke dalam gelas bekas bukan miliknya, dan berlanjut dengan membakar sebatang rokoknya. Jemarinya tampak sedikit gemetar, dikepulkannya asap rokoknya, seraya menenangkan diri atas apa yang terjadi. "Harusnya saya tidak maju lagi dalam pilkades ini," batinnya di antara keluk asap rokoknya itu, walaupun itu hanya sekejap, karena seketika pikirannya segera berubah ketika mengingat betapa loyalnya orang-orang yang selama ini mendukungnya. Semilir angin menembus masuk melalui lubang kaca jendela ruang tamunya yang pecah itu, membuatnya segera bangkit dan menutupinya dengan gulungan-gulungan karpet yang ia tegakkan. "Walah, alah," keluhnya setelah itu. Sang lurah kembali memastikan keadaan istrinya, yang mana ia sedikit merasa lega ketika melihat kepala istrinya sudah berpeluh, dan juga tidak lagi merasakan panas yang berlebih di kening dan leher istrinya itu. "Oh, syukurlah, sudah tidak begitu panas," ucapnya yang kini beranjak merebah di bawah karpet. Sejenak ia menatap langit-langit lalu memejamkan matanya tidak lama setelah itu. Dan entah bagaimana caranya, setelah semua yang terjadi malam itu, Lurah Pawiro pun tertidur dengan lelapnya. Singkat cerita, keesokan harinya, kabar pocong di rumah sang petahana semalam menyebar begitu saja. Entah siapa yang memulai cerita itu, yang jelas pagi itu, topik bungkusan kafan yang terbang masuk ke rumah Pak Lurah tadi malam segera menjadi bahasan dalam setiap perbincangan di sudut-sudut desa Mekarsari itu. "Pak Lurah dikirimi santet, membuat Bu Lurah sekarang menjadi sakit," kata seorang ibu-ibu dalam sebuah obrolan di pedagang sayur keliling pagi itu. "Ah, suamiku itu semalam pulang berlari dari rumah Pak Lurah dengan wajah ketakutan. Katanya melihat pocong yang terbang masuk ke dalam rumah," tanggap salah seorang ibu-ibu lagi dalam perbincangan itu. Semua tuduhan tentu tersudut ke arah Juragan Wiryo. Memangnya siapa lagi selain dia, orang yang mempunyai motif saat ini untuk mengganggu Lurah Pawiro Atmojo. Sementara itu di waktu yang sama di Mekarwetan, yang mana itu juga adalah wilayah dusun Lurah Pawiro tinggal. Pagi itu, tampak para kepala dusun sudah berkumpul di rumah Kadus Barjo. Pak Tunggul sebagai Kadus Mekar Kulon, Wicak sebagai Kadus Mekar Kidul, Kang Saleh sebagai Kadus Mekar Lor, Pak Mansur Kadus Mekar Tengah, dan yang terakhir yaitu Barjo sebagai Kadus Mekar Wetan. Wajah-wajahnya tampak pucat dan lemas, sepertinya semalam mereka tidak bisa tidur. Kang Saleh adalah salah satunya di antara 5 orang itu yang terlihat menekuk mukanya. Kadus Mekar Lor itu tampaknya menahan amarah. "Memang babi, tidak bisa kalau begini caranya," ucap Kang Saleh seraya meletakkan kantong plastik yang berisi tanah di atas meja ruang tamu Kadus Barjo itu. Ia berujar bahwa tadi pagi ia menemukan tanah itu bercecer di lantai teras rumahnya, yang mana itu sangat ia yakini sebagai tanah kuburan yang sengaja disebar oleh seseorang. "Ini coba kalian cium, baunya jelas adalah bau minyak serimpi," kata Kang Saleh lagi sambil membuka bungkusan plastik itu. "Iya Kang, istri saya tadi pagi juga menemukan seperti itu di depan rumah," tanggap Pak Mansur, Kadus Mekar Tengah, yang segera disambut oleh Pak Tunggul
yang mengeluarkan sesuatu yang akan sangat mengagetkan. Inilah yang saya temukan di depan pintu, selain ceceran tanah itu, ucap Pak Tunggul, Kadus Mekar Kulon, seraya mengeluarkan nisan kayu yang bertuliskan nama dirinya dari balik jaketnya. Memang anjing kalau ini, tanggap Kang Wicak seraya mengusap wajahnya dengan resah. Fakta pagi ini adalah semua kadus-kadus itu mendapati ceceran tanah berbau minyak mayat di depan rumahnya masing-masing, dan Pak Tunggul yang sedikit berbeda dari yang lainnya karena selain menemukan ceceran tanah itu, ia juga mendapati sebuah nisan kayu yang bertuliskan nama dirinya tergeletak di depan pintu rumahnya. Apa saya labrak saja Wiryo bajingan itu? Tidak lihat zaman dia miskin, selalu minta tolongnya sama saya, kata Kang Saleh Kadus Mekarlor, berdarah campuran Jawa Madura itu yang justru segera dicegah oleh Pak Tunggul. Sudah Kang, jangan, ini urusan halus. Walaupun kita yakin kalau ini semua ulah dia, tapi kita sama sekali tidak ada bukti, kecuali kalau kita bisa menangkap basah pelakunya. Sudahlah, jangan emosi dulu, nanti bisa panjang urusannya. Pokoknya sekarang bagaimana caranya mengatasi ini dengan cara yang semestinya, kata Pak Tunggul mencegah Kang Saleh yang marah itu. Dari awal, Wiryo itu sudah saya nasihati, tidak usah mencalonkan diri. Saya sebagai salah satu orang yang dekat dengan dia, jelas tahu betul bagaimana kemampuannya. Lawang membaca saja tidak lancar, latar belakangnya juga seperti itu. Tidak akan bisa memenangkan warga kita yang sudah mulai konservatif ini. Ya beginilah akhirnya yang dia lakukan. Kalau tidak dengan membakar uang, ya dengan cara-cara hitam seperti ini, gerutu Kang Saleh. Sebelum kemulut pencalonan pilkades ini terjadi, Kang Saleh adalah orang yang dekat dengan Juragan Wiryo. Bahkan bisa dikatakan ia sudah menjadi sahabat Bandar Dadu itu sejak lama, dari zaman miskin hingga sukses seperti ini. Tapi kedekatan itu pecah seiring dengan kedatangan almarhum Kang Bajul yang menjadi pembisik atas pencalonan ini. Kang Saleh yang waktu itu tahu akan kapasitas dan kemampuan Juragan Wiryo sempat mencegah. Bukan ia menganggap Wiryo tidak pantas mengabdi, namun ia berpendapat bahwa menjadi lurah bukanlah jalan seorang Wiryo. Jika hanya ingin turut memajukan desa ini menjadi pamong atau tokoh dan donatur saja, sudah cukup membuat Juragan Judi Dadu itu dihormati oleh masyarakat di Kelurahan Mekarsari ini. Yang harus waspada itu sampean Kang, sahut Wicak kepada Pak Tunggul. Memang benar juga, Pak Tunggul selaku kepala dusun di mana tempat Juragan Wiryo tinggal, memang seharusnya harus waspada. Untuk kubu Wiryo, ia kini seperti diibaratkan sebagai pengkhianat karena tidak mendukung calon dari dusunnya sendiri. Mungkin itu juga yang menjadi sebab ia mendapat kiriman kayu nisan itu selain tanah makam. Tapi itu kan juga hak saya, mau mendukung siapa? Lagi pula saya sudah banyak berhutang budi kepada Pak Lurah. Keluarga saya juga banyak dibantu, sanggah Pak Tunggul dengan pendapatnya. Sudah, sekarang kita lapor saja ke Pak Lurah tentang kejadian ini. Karena kemarin saya sudah sempat mengobrol, katanya pagi ini beliau dan Bagotro akan berangkat ke Sapu Angin untuk bertemu orang pintar. Setelah Kadus Barjo mengakhiri pertemuan itu, tidak selang beberapa lama kelima kadus itu pun bergegas menuju ke rumah Lurah Pak Wiro, berharap pagi ini mereka bisa ikut ke Sapu Angin dan bertemu orang pintar itu untuk mencari solusi atas permasalahan ini. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.